Salam jumpa sobat. Bagaimana cara membuat media tanam organik kaya nutrisi langsung dari bahan organik apapun tanpa memilah-milah, dan tanpa membuat masing-masing komponen media tanam secara terpisah. Media tanam ini sering saya gunakan untuk menanam berbagai jenis sayuran, dan terbukti sangat bagus untuk pertumbuhan sayuran tanpa mengaplikasikan pupuk susulan selama pertumbuhannya sampai menjelang panen. Cara seperti ini adalah adopsi dari proses alamiah pada ekosistem lingkungan alami seperti di hutan-hutan, di mana semua bahan organik baik dari tanaman ataupun hewan akan berguguran begitu saja setiap hari tanpa memilah-milah bahan organik apa yang lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Jadi intinya adalah, semuanya akan kembali ke bumi dan tanaman subur baik-baik saja. Sebelumnya, jika sobat suka dengan video ini, jangan sungkan untuk subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video terbaru dari tutorial berkebun ideal. Kita akan membuat media tanam yang kaya unsur nutrisi dari bahan-bahan alami yang mudah didapat di sekitar lingkungan kita. Manfaatkan tanaman-tanaman liar atau dedaunan atau ranting bekas pemangkasan tanaman hias, tabu lampot dan lain-lain, bahkan gulma untuk membuat campuran media tanam. Tidak ada pengecualian bahan organik apakah yang terbaik untuk pembuatan media tanam ini, karena pada prinsipnya, semua seharusnya kembali ke alam seperti yang terjadi di ekosistem lingkungan alami. Potong kecil-kecil dedaunan dan ranting-ranting tersebut. Kita membuat media tanam langsung tanpa proses pengomposan dedaunan atau ranting secara terpisah. Sediakan tanah dan masukkan pada ember atau wadah sebanyak setengah dari ember atau wadah seperti terlihat. Dapat menggunakan wadah apapun juga. Masukkan dedaunan atau ranting yang sudah dipotong-potong ke dalam wadah sebanyak setengah volume wadah. Berikut adalah penambahan unsur organik kaya nutrisi. Jika di lingkungan alami, seperti di hutan-hutan, hampir semua unsur nutrisi tersedia, terutama nutrisi yang terkandung di dalam tanah hutan, termasuk berbagai mineral yang sangat dibutuhkan tanaman. Maka jika membuat media tanam alami sendiri, kita harus menambahkan beberapa unsur organik lainnya agar nutrisi terpenuhi bagi pertumbuhan tanaman yang optimal. Untuk memenuhi unsur kalium pada media tanam, masukkan kulit pisang secukupnya seperti terlihat. Masukkan garam sebanyak 10-15 gram. Disarankan garam grosok atau garam laut kasar. Garam mengandung banyak mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman atau semua makhluk hidup. Kandungan garam membuat tanaman tidak mudah terserang penyakit, sedangkan unsur senyawa penting lainnya pada garam diantaranya adalah kalsium, magnesium, zat besi, potasium dan sodium. Penambahan garam yang terlalu banyak akan membuat media tanam bersifat basa, sehingga membuat tanaman sulit menyerap nutrisi. Tambahkan cangkang telur untuk menambah kadar kalsium pada media tanam. Hancurkan cangkang telur tersebut. Dapat ditambahkan beberapa cangkang telur, misalnya 10 buah cangkang telur. Tambahkan limbah buah-buahan atau buah yang membusuk, termasuk kulitnya. Buah-buahan mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, magnesium, zat besi, vitamin, natrium dan lain-lain. Selain itu, buah-buahan yang terurai di dalam media tanam dapat menciptakan koloni mikroorganisme lokal atau mol yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesuburan tanah. Mol umumnya terdapat pada pupuk organik cair seperti yang sering saya gunakan untuk tanaman sayuran di video-video sebelumnya. Dapat ditambahkan lebih banyak limbah buah-buahan untuk semakin memperkaya nutrisi media tanam. Lebih baik jika perbandingan limbah buah-buahan dengan dedaunan atau ranting adalah 1:1. Jika cara seperti ini diterapkan pada perkebunan dengan lahan luas mungkin terkendala ya. Kita mungkin sulit mendapatkan cangkang telur, kulit pisang dan buah-buahan dalam jumlah besar. Jika memerlukan kompos saja untuk perkebunan besar, kita mudah saja menggunakan dedaunan atau ranting-ranting bekas tanaman yang sudah dipanen dan tanaman-tanaman liar di sekitarnya. Sedangkan unsur nutrisi lainnya yang belum cukup tersedia dari kompos juga diperlukan tanaman agar tumbuh optimal. Untuk itu, masih diperlukan nutrisi tambahan seperti nutrisi kimia yang harus kita beli maupun nutrisi organik dengan kualitas baik, atau bernutrisi lengkap yang harus kita buat ataupun beli jika ingin tidak ribet.
Namun, dengan ketelatenan, kesabaran dan dedikasi yang tinggi untuk menjaga lingkungan dari pengaruh negatif seperti efek samping penggunaan pupuk atau pestisida kimia, bukan tidak mungkin kita dapat berhasil mengaplikasikannya pada perkebunan skala besar. Karena ada banyak sekali limbah-limbah organik yang bertebaran dan memiliki nilai tinggi untuk tanaman, seperti limbah buah-buahan dan lain-lain. Semisal di pasar-pasar tradisional, tempat-tempat pembuangan sampah, rumah-rumah tangga dan sebagainya. Limbah-limbah tersebut mudah kita dapatkan dengan harga yang sangat murah bahkan gratis. Limbah-limbah organik yang bertebaran tersebut menunggu ketelatenan, kesabaran dan dedikasi kita tersebut untuk segera dapat digunakan bagi perkebunan besar milik kita. Sisa organik hasil panen dan rumput-rumput atau tanaman-tanaman liar ditunggu oleh alam atau bumi untuk segera dikembalikan lagi padanya secara alami agar alam atau bumi tetap tersenyum bahagia karena tidak mengalami sakit berkepanjangan yang tak ada hentinya. Itu akan lebih baik ya. Berikutnya, setelah limbah buah-buahan dimasukkan, isi dengan tanah kembali sampai penuh seperti terlihat. Siram dengan air sampai lembab, simpan media tanam tersebut selama 3-4 minggu untuk memberi kesempatan bahan-bahan organik terurai dengan baik oleh bakteri agar senyawa nutrisi siap tersedia bagi tanaman. Dan koloni bakteri atau mikroorganisme lokal atau mol terbentuk semakin sempurna. Sehingga kesuburan tanah dapat terjaga dengan baik pula. Harus menunggu sampai 3-4 minggu ya. Bagaimana jika diterapkan di perkebunan-perkebunan besar? Jika semua petani di seluruh dunia menerapkan cara seperti ini, semuanya akan berjalan baik-baik saja dan bumi akan menjadi jauh lebih sehat daripada saat ini. Kita manusia selalu menjejali kehidupan kita dengan berbagai macam kebutuhan, sehingga kita merasa kebutuhan-kebutuhan tersebut haruslah dipenuhi, dan merasa harus dengan segera. Karena itu kita manusia akan semakin menuntut. Mudah-mudahan kita semua bisa telaten, sabar dan berdedikasi terhadap kehidupan kita sesuai peran masing-masing agar dapat berjalan selaras dengan alam. Amin. Berikutnya, ini adalah media tanam alami yang telah saya buat setelah umur 1 bulan. Campurkan arang sekam atau arang mentah yang sudah lama kurang lebih 1/4 dari campuran media tanam tersebut untuk menambah porositasnya. Masukkan media tanam ke dalam pot atau polybag atau wadah apapun yang dapat dipakai untuk menanam, isi polybag atau pot sampai penuh. Kelebihan dari media tanam yang dibuat seperti ini adalah dapat langsung digunakan untuk menanam tanpa menyimpannya terlebih dahulu, karena sudah terjadi proses penguraian oleh bakteri mulai dari pertama kali membuatnya sampai selesai saat ini. Jadi, nutrisi sudah tersedia untuk diserap tanaman. Pada video berikutnya, akan saya berikan contoh proses penanaman sayuran menggunakan media tanam alami penuh nutrisi ini sampai menjelang panen. Terima kasih atas perhatian sobat, jangan lupa subscribe, like, komentar atau share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video terbaru dari tutorial berkebun ideal. Semoga sobat sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin.